Pemirsa, muncul di media sosial video artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan almarhum Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, yang mengajak untuk mencoblos Partai Golkar. Februari 2024, kita akan berkumpul. Video AI Presiden Soeharto ini dipost oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, melalui akun X @erwinaksa_id 7 Januari lalu. Berisi ajakan mencoblos calon legislatif dari Partai Golkar pada pemilu 14 Februari mendatang. Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Devi Darmawan, menilai kampanye ini menunjukkan caleg Golkar tersebut putus asa lantaran tidak memiliki figur yang bisa menjadi pendulang suara sehingga harus menghidupkan figur yang sudah meninggal melalui teknologi AI. Sementara Koordinator Tim Advokasi Peduli Pemilu atau TAPP, Gugum Ridho Putra, meminta Komisi Pemilihan Umum KPU membuat regulasi untuk membatasi penggunaan teknologi AI dalam kegiatan kampanye pemilu 2024 karena dapat dimanfaatkan sebagai alat propaganda politik tanpa dapat dibatasi ataupun dijangkau oleh hukum. Impian Anda. Tim Liputan dan mimpi Metro TV. saya adalah mimpi rakyat Indonesia. Dan pemirsa, untuk pembahasan lebih lanjut, kami sedang berusaha menghubungi Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada peneliti atau pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Devi Darmawan. Bu Devi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Dengan Valencia di studio. Bu Devi, kita lihat ini kan ada yang viral di media sosial karena menggunakan AI, kemudian menghadirkan kembali sosok Soeharto. Kalau Anda melihat ini pada saat berkampanye menggunakan AI, apa yang bisa kita pahami? Baik, kalau misalnya kita melihat secara umum tentang penggunaan AI di dalam kampanye pemilu, pertama memang belum ada regulasi yang mengatur tentang ini. Tetapi kalau kita lihat di dalam fenomena kampanye di dalam demokrasi dengan penggunaan teknologi, ini disebut dengan disrupsi demokrasi. Disrupsi ini ada dua, karena penggunaan teknologi seperti kita tahu itu seperti pisau bermata dua. Ada negatif dan juga ada positifnya. Disrupsi dapat dikatakan mengkonsolidasi demokrasi jika penggunaan AI ini digunakan secara baik, secara lurus sesuai dengan koridor prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip pemilu yang luber jurdil. Tapi jika ini mengancam nilai-nilai demokrasi, kemudian juga mengancam nilai-nilai yang ada di dalam pemilu, ini dikatakan sebagai disrupsi teknologi terhadap pemilu yang bekerja secara negatif. Nah, kalau kita lihat penggunaan AI yang digunakan oleh salah satu calon legislatif yang diusung oleh Partai Golkar, yaitu penggunaan AI yang melambangkan Presiden Soeharto ya di dalam video tersebut, itu bisa kita kategorikan sebagai disrupsi demokrasi karena kita tahu betul itu merupakan hasil dari kecerdasan buatan yang kemudian menampilkan citra Presiden Soeharto di dalam video tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat bagaimana sebenarnya kontekstualisasinya di dalam pemilu, tentu kalau misalnya kita lihat penggunaan AI ini bisa kita baca sebagai penggunaan teknologi yang memang tujuannya untuk meningkatkan elektabilitas Partai Golkar. Namun di sisi lain penggunaan AI ini tidak bisa kita jadikan satu-satunya patokan untuk meningkatkan elektabilitas suatu partai manapun, tidak hanya Partai Golkar. Jika kemudian hari ada partai-partai politik yang menggunakan video AI serupa. Bu Devi, pada saat Anda mengatakan ini jadi disrupsi demokrasi, Soeharto kan adalah figur nasional kita juga, salah satu Presiden Republik Indonesia. Mengapa menjadi negatif? Ya. Baik, kalau misalnya kita melihat di dalam sejarah perkembangan demokrasi dan perjalanan politik kita tahu betul bahwa Presiden Soeharto merupakan wajah dari pemerintahan era Orde Baru yang berlawanan dengan tesis demokrasi. Kita bisa lihat bahwa di zaman Presiden Soeharto selama 32 tahun memimpin, meskipun kita punya pemilu, kita punya mekanisme pemilihan presiden dan juga pemilihan DPR, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, tapi semua itu kan sebenarnya hanya formalitas. Itu jauh dari nilai-nilai demokrasi. Dan ketika itu digunakan sebagai kampanye
dalam pemilu yang merupakan satu-satunya pelembagaan nilai-nilai demokrasi itu kan berlawanan, Mbak. Ada keterputusan di situ di dalam kita melakukan kampanye pemilu, tapi menggunakan wajah atau citra Orde Baru di dalam situ. Jadi saya melihat ini Oke. seperti mengemas kembali neo Orde Baru di dalam sebuah kampanye politik kita setelah hampir lebih dari 2 dekade kita melakukan Oke, proses transisi jadi konsolidasi menurut demokrasi. Anda dengan video AI ini seperti mau menghadirkan neo Orde Baru. Sebenarnya lebih tepat lagi kalau kita tanyakan langsung kepada yang memposting ini, Erwin Aksa, tapi sayang sekali belum terhubung. Bu Devi, kalau seandainya AI bisa menjadi hal yang positif digunakan untuk berdemokrasi, jadi mungkin yang dipertanyakan adalah sosok yang ada di dalam AI tersebut. Jadi menurut Anda siapa sosok yang seharusnya lebih tepat digunakan? Betul. Kalau misalnya kita ada 2 pertanyaan tadi ya Mbak tentang penggunaan AI yang bekerja secara positif di dalam kampanye pemilu. Karena di dalam pemilu memang ada berbagai metode, ragam cara yang bisa digunakan untuk bisa mendekatkan hubungan antara calon dengan konstituennya. Dan interaksi seperti ini memang harusnya diperkuat selama berkampanye. Dan metode kampanye tidak hanya lagi konvensional. Seiring dengan perkembangan teknologi, setiap calon baik calon presiden maupun calon wakil presiden dan juga calon anggota legislatif manapun di level provinsi maupun kabupaten kota bisa menggunakan teknologi dan perkembangan teknologi tersebut di dalam mengemas materi-materi kampanyenya. Jika materi-materi kampanye ini didasarkan pada program, visi misi, identitas partai yang dapat mendongkrak suara partai, kemudian dapat mendekatkan hubungan antara calon kandidat dengan konstituen, maka ini dikatakan bekerja secara positif. Namun jika di dalamnya itu terdapat muatan-muatan misinformasi, disinformasi, deepfake yang kita lihat seperti tampilan dari video AI Soeharto ini kan merupakan deepfake ya. Ini merupakan bentuk dari penggunaan AI yang tidak baik gitu ya Mbak dalam praktek berdemokrasi kita. Dalam batas-batas kewajaran ini tidak bisa ditoleransi karena meskipun tidak ada regulasinya tidak bisa juga kita katakan penggunaan AI Soeharto ini benar gitu secara etika politik. Nah kemudian yang kedua sosoknya siapa yang lebih tepat digunakan selain Soeharto gitu ya? Bagaimana sosok Mbak? Siapa yang harus dihadirkan, Bu Devi? Kalau misalnya kita lihat sebenarnya masih banyak figur-figur di Partai Golkar yang sebenarnya dikenal oleh publik. Hanya saja mungkin Partai Golkar atau calon legislatif tentu merasa punya pertimbangan-pertimbangan subjektif tersendiri. Karena kita lihat bahwa penggunaan AI yang disebarluaskan yang menampilkan Presiden Soeharto itu merupakan unggahan dari salah satu calon legislatif dari Partai Golkar, bukan dari Partai Golkar secara resmi, secara kelembagaan, secara organisatoris. Nah ini kan jadi dan pertanggungjawaban itu lebih pada individual, bukan lebih ke partai politik. Tapi jika ditanya apakah tidak ada figur lain di dalam Partai Golkar yang bisa ditampilkan untuk kepentingan meningkatkan elektabilitas Partai Golkar yang kian hari semakin menurun. Kalau kita lihat sebenarnya memang Partai Golkar ini berbeda dengan partai lain. Secara usia Partai Golkar itu sudah lebih tua, sudah lebih banyak pengalaman di dalam mengurus organisasi kepartaiannya. Tetapi hingga saat ini kita lihat bahwa kepemimpinan di Partai Golkar atau figur-figur tertentu di Partai Golkar memang belum ada yang bisa mendongkrak elektabilitas Partai Golkar secara lebih tinggi gitu. Tapi apakah tidak ada sama sekali? Ada gitu. Ada potensi-potensi yang kita lihat misalnya ada Yusuf Kalla, ada Ridwan Kamil misalnya. Hanya saja memang hasil-hasil survei menunjukkan bahwa figur-figur tersebut belum bisa meningkatkan elektabilitas Partai Golkar dan membuat Partai Golkar itu masih berada di pilihan yang kesekian di dalam merasionalisasikan pemilih kita di dalam pemilu nanti. Nah ini sebenarnya yang dikhawatirkan saya rasa oleh Partai Golkar dan juga caleg-caleg Partai Golkar gitu. Karena dengan metode sistem proporsional terbuka beban untuk melakukan pemenangan itu lebih ke calon legislatifnya sendiri secara individu bukan secara kepartaian. Seperti itu Mbak. Tadi Anda sebut ada beberapa nama figur, kita tahu juga ada figur Ketum Airlangga, kemudian ada banyak lagi nama-nama yang lain. Tapi ternyata yang dipilih adalah sosok Soeharto, Presiden Republik Indonesia terdahulu. Menurut Anda, apalagi alasannya mengapa figur yang dipilih ini harus Soeharto, bukan yang ada sekarang? Kalau misalnya kita lihat Mbak dalam survei-survei tentang elektabilitas figur, itu kita bisa lihat bahwa ketum Partai Golkar itu yang mana Airlangga Hartarto itu tidak memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Bahkan ketika pemilu 2019 ke 2023 terjadi
penurunan elektabilitas Partai Golkar, dan ketum ini dianggap tidak mampu meningkatkan elektabilitas Partai Golkar. Sehingga kita bisa lihat dari fenomena atau realitas politik ketika melakukan pencalonan capres-cawapres kemarin. Bahkan nama Erlangga Hartarto saja tidak masuk ke dalam 5 besar dari nama-nama yang masuk dalam bursa capres dan cawapres. Dan itu juga di sisi lain kita lihat dari pencalonan capres dari Partai Golkar sendiri yang kemudian tidak berasal dari partai politiknya. Hal ini menunjukkan bahwa secara figuritas Ketua Umum Partai Golkar memang dianggap belum bisa untuk mendongkrak partai politik dan kemenangan Partai Golkar dalam pemilu 2024 mendatang. Baik. Kalau misalnya kita lihat Mbak, di dalam pemilu 2024 itu kan tidak hanya tentang pemenangan calon presiden, tapi juga upaya setiap partai, tidak hanya Partai Golkar, untuk mendapatkan ambang batas parlemen gitu ya, dan juga ini menjadi satu target dari Partai Golkar supaya bisa tetap masuk ke dalam parlemen dan juga punya meningkatkan perolehan kursi di parlemen nanti. Nah ini yang kemudian men-trigger para caleg di Partai Golkar itu untuk berpikir figur mana yang bisa dijadikan pengikat atau vote getter kepada masyarakat. Nah sayangnya hingga saat ini memang tidak bisa kita nafikan bahwa setiap partai politik itu punya figur atau personifikasi partai politik yang bisa memperkuat dukungan masyarakat terhadap partai tertentu dan juga mendekatkan pilihan politik masyarakat terhadap partai tertentu. Hanya saja di dalam Partai Golkar ini belum ada sampai sekarang. Sehingga kenangan-kenangan ketika ada kepemimpinan Soeharto di era Orde Baru yang bisa membuat Partai Golkar itu besar dan kemudian berdaya secara politik dan juga secara kelembagaan itu seolah-olah dijadikan satu justifikasi dalam membuat keputusan pembuatan AI Soeharto ini. Oke, jadi sampai sekarang belum ada mungkin nama figur lain yang bisa muncul mewakili Partai Golkar dan paling dekat dengan masyarakat. Seharusnya kita bisa tanya dengan Erwin Aksa mengapa memilih Soeharto, tapi sampai sekarang belum bergabung bersama kami. Tapi terima kasih Devi Darmawan, pengamat politik BRIN, sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.